Alright, so hi guys, welcome back again to my channel. It's Megan Aya and I'm so happy that I finally talk to you about this topic. Karena beberapa pertanyaan muncul ya. Waktu dulu banget aku pernah bikin video tentang detachment, tentang berserah. Ada yang pernah komen nanya soal berarti artinya kalau misalnya kita berserah tuh apakah kita pesimis dan stance kita tuh sampai mana dalam mode berserah ini. Dan kalau misalnya kamu cek video aku tepat sebelum ini, di akhir video itu aku juga sempat mention ke teman-teman semua kalau misalnya aku bakal bikin pembahasan tentang pesimis dan berserah gitu, karena ini sebuah konteks yang menurut aku kalau misalnya tanpa pemahaman yang benar bisa dikira berserah itu adalah membuat diri kita lama-lama jadi pesimis gitu, karena kita basically menyerahkan sebuah kuasa ke tangan Tuhan yang lebih besar, which is ini masih folk gitu loh. Jadi makanya aku pengen bahas ini sama kalian bareng-bareng di sini. And yeah, before we go through that video, I would be really appreciate it kalau teman-teman bisa support channel ini. Kalau kalian ngerasa channel ini ngebantu kalian, that will be a huge favor for me and I'm so grateful for that. I really appreciate it. You can hit the subscribe down below and like the video if you like it. Let me know in the comment tentang pendapat kamu atas podcast hari ini. Oh ya, by the way, sesi yang kamu tonton ini adalah di Up Level Podcast. Jadi basically di playlist ini aku bakal bahas hal-hal seputar self-improvement. Selain itu juga karena kalian udah mulai berkembang di sini, aku juga mengundang kalian untuk masuk ke komunitas private aku, yaitu di Up Level Community. Di sana kalian bakal dapat banyak banget resource untuk kalian pelajari seputar self-improvement, dan pastinya kita juga punya yang namanya Up Level Launch, dimana di sini kita bakal brainstorming, kita bakal cerita-cerita, dan pasti nggak cuma cerita, aku juga bakal berikan beberapa kelas-kelas dan workshop yang akan sangat ngebantu kalian untuk lebih mengembangkan diri lagi. So I invite you guys inside the community. Kalau misalnya kamu penasaran komunitasnya tuh gimana sih, kamu bisa klik description box di bawah dan bakal langsung ngedapetin penjelasannya. So yeah, detachment atau let go itu bukan berarti kamu tuh nggak peduli sama sesuatu. Itu bukan berarti kamu tuh nggak mencoba untuk membuat sesuatu itu lebih baik lagi. Bukan berarti kamu nggak mencoba untuk berusaha atas sesuatu. Detachment, it means that you are free. You are setting yourself free. Kamu membuat dirimu bebas. Bebas dari apa? Bebas dari menganalisis apa yang dia lakukan, menganalisis apa yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kamu. Kamu membebaskan dirimu dari segala kecemasan ketika menunggu chat dari seseorang. Kamu membebaskan dirimu dari segala kegusaran hati yang selalu berpikir gimana kalau misalnya nanti bakal jadi lebih buruk, bla 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 bla. You are setting yourself free. So detachment is not that you are not being optimistic. It's more like you are setting yourself free from all the worry. Ini yang perlu banget kita pahamin di section pertama ini. Kita masih peduli, kita masih memberikan care, karena I do know ketika kita jadi orang yang care so much, agak lebih susah buat kita detach dari sesuatu. So detachment doesn't mean that we stop our heart to be kind to someone. It just mean that we are not clinging onto that. Clinging itu kayak menggeret-geret itu gitu loh, kayak bener-bener menggenggam erat-erat sama hal itu. Lawan kata dari detachment itu kan attachment ya. Dan attachment itu biasanya bisa kita rasakan di diri kita. Yang kalau misalnya kamu nonton video aku sebelumnya, kamu pasti ngerti tentang abundance mindset dan juga scarcity mindset. Ketika kita selalu attach sama sesuatu, kita terikat sama hal itu, kita akan selalu berpikir kalau misalnya aku melupakan dia, kalau misalnya aku melepaskan dia, dia bakal melupakan aku. Ini contoh kalau misalnya ini terjadi dalam sebuah hubungan, kamu lagi dealing sama pasangan kamu sekarang. Tapi ketika kita berpikir dari sudut pandang detachment, dimana kita tidak terikat sama hal apapun, kebenaran yang harus kamu tanamkan di kepala kamu itu adalah kalau misalnya aku harus menggenggam dia seerat-eratnya untuk bisa bersama aku, dari awal tuh sebenarnya dia bukanlah orang yang benar untuk kumulai sesuatu dengannya. See, this is the difference. It doesn't mean ketika kamu detach itu kamu artinya nggak optimistic dan kamu harus jadi pesimis, kamu berserah aja sama kehendak Tuhan. No, aku adalah orang yang percaya sama Tuhan, aku percaya sama kuasa yang besar, tapi it doesn't mean that I'm not doing things in my life gitu loh. I still love to hustle, aku masih suka untuk bekerja keras untuk sesuatu yang aku inginkan gitu. Jadi kita perlu tegasin stance kita di mana saat ini. Dan kalau misalnya kamu pahamin konsep yang bakal aku ceritain di video ini, kamu bakal paham bahwa let go atau detach itu adalah sebuah strategi untuk kita jadi optimis. Berserah itu bukanlah menyerah. Ini ya guys ya, di garis bawahi. Ketika kita berserah, ketika kita melepaskan sesuatu, itu bukan artinya kita tuh kehilangan hal itu dan kita pesimis atas hal itu. Tapi lebih ke kita membuat sebuah ruangan atas sebuah hal yang jauh lebih mendatangkan kita keoptimisan lainnya untuk datang kepada kita. Kalau kita pakai point of view menjadi seseorang yang pesimis, gini loh bedanya. Aku berusaha untuk
untuk melepaskan, aku detach, aku tidak terikat lagi karena nggak ada hal yang bekerja buat aku, nggak ada hal yang berhasil buat aku. Itu kalau misalnya kamu berserah pakai sudut pandang pesimis, which is artinya itu adalah menyerah gitu loh. Meanwhile kalau misalnya kita berserah, sebenar-benarnya arti berserah itu adalah ketika kita punya sebuah pemikiran, aku melepaskan dan aku tidak lagi terikat karena aku tahu, aku percaya ada sesuatu yang lebih baik lagi disediakan untukku. See, there is a dynamic of feelings yang membuat kamu tuh bisa ngerasa jauh lebih optimis lagi sebenarnya. Jadi berserah itu bukan menyerah. Ini ya definisi terbesar yang saat ini kita lagi bahas. Aku punya sebuah analogi yang bagus banget buat kalian. Tanamin di pikiran kalian setiap kali kamu mulai berserah, tapi kok rasanya ini tuh di ujung tanduk berserah sama menyerah gitu loh. Because I've been in that position too, dan kadang rasanya untuk jadi tetap optimis itu susah gitu ketika kita harus melepaskan sebuah keterikatan atas sesuatu. Jadi analoginya adalah, bayangin kalau misalnya lemari kamu itu penuh dengan pakaian-pakaian kamu yang itu aja tuh nggak pernah kamu pakai. Itu bukanlah pakaian yang cocok sama style kamu sekarang, cocok sama lifestyle baru kamu sekarang. Kalau misalnya semua pakaian itu tetap kamu penuhi di lemari kamu dan kamu nggak mencoba untuk declutter, dirapiin lagi, dibuang, mungkin dihilangin mana yang udah nggak pernah kamu pakai, kamu nggak akan punya cukup space atau cukup ruang buat pakaian-pakaian yang memang sebenarnya fit into your style today, yang memang layak untuk kamu pakai sekarang. Sih berlaku sama kehidupan kita. Kalau misalnya kamu selalu memegang teguh dan erat-erat hubungan kamu yang sebenarnya udah outdated atau sebenarnya udah masa berlakunya tuh udah habis, kamu selalu clinging into sebuah opportunity yang sebenarnya membatasi kamu, kepercayaan pribadi kamu yang sebenarnya menanamkan pikiran negatif ke kamu, it is outdated. Itu nggak akan memberikan kamu ruang yang cukup untuk pikiran baru yang seharusnya kamu install saat ini. Jadi daripada membuat diri kamu selalu dalam posisi korban, kenapa ya aku selalu harus melepaskan keterikatanku gitu, kenapa aku harus selalu berserah, yang membuat kita mungkin dalam posisi yang cenderung lebih ke pesimis gitu. Mending kamu ganti deh pikirannya dengan cara kamu berpikir, apa ya hal luar biasa yang sekarang itu tersedia buat aku karena aku berhasil membuat sebuah ruangan untuk itu datang kepadaku. Do you realize the exchange of energy? Bahkan ketika aku ngomong hal ini, apa sih hal luar biasa yang akan Tuhan datangkan setelah aku berhasil melepaskan dan aku berhasil membuat sebuah ruangan yang cukup untuk hal baik ini datang kepadaku. Hal baik apa itu? Seluar biasa apa itu? This giving you an optimistic point of view, right? So yeah, that's the first thing yang aku pengen state out untuk mindset shift yang bisa membuat kamu lebih optimis saat kamu melepaskan dan saat kamu let go atas sebuah hal yang saat ini membatasi kamu. The next mindset shift yang ini bakal bener-bener jadi bam banget di kepala kamu. Letting go is a power move. It is not a weakness. Melepaskan, tidak terikat lagi, itu adalah sebuah tindakan yang sangat berani dari kamu. Ini bukanlah sesuatu yang merupakan kelemahan buat kamu. Terkadang ketika kita berserah, itu kita tanpa sadar ya, kalau aku sendiri sering ngerasa, kalau aku berserah itu karena situasinya udah terlalu out of control dan aku menyerah sama keadaan aku karena aku nggak ngerasa kuat gitu. Jadi aku lepaskan hal itu ke Tuhan. Which is, ini salah banget. Makanya kenapa aku punya mindset shift yang kedua ini, karena sebenarnya berserah itu bukanlah menjadi pesimis. Apa yang aku lakukan itu adalah pesimistik kan, dan mungkin teman-teman pernah berada dalam situasi yang sama juga. So, ada satu mindset shift ini. Tanpa sadar, kalau misalnya kita menggenggam sesuatu secara erat-erat, kita nggak mau lepaskan ini, asalnya dari mana sih? Itu asalnya dari pikiran kita yang penuh dengan ketakutan. Percaya nggak? Jadi, fear, sometimes our brain is disguising it as attachment. Sebuah keterikatan kita yang begitu melekat sama sesuatu, terkadang disamarkan sama otak kita. Itu adalah ketakutan yang disamarkan sama otak kita. So, kalau kita pakai point of view menjadi seseorang yang pesimis ketika kita berserah dan kita menyerah sama keadaan dan menganggap seolah ketika kita berserah itu artinya kita udah nggak kuat lagi, kita akan selalu berpikir kalau aku melepaskan hal ini, aku setiap saat tuh harus letting go of things, aku setiap saat harus melepaskan sesuatu, aku selalu kehilangan sesuatu. Itu ketika kita pakai point of view kita sebagai seorang pesimistik. But what if we change it? Kita menjadi seorang optimistik. Gimana cara berpikirnya, Ayah? Put this in your mind, okay? Aku memilih untuk melepaskan sesuatu ini, aku memilih untuk tidak terikat kepada hal ini karena aku menolak untuk settle sama hal yang tidak selaras atas kehidupan yang aku inginkan. Bam! That is how you become optimistic ketika kamu berserah sama sesuatu. Aku memilih untuk melepaskan hal ini karena aku tahu ini tidak selaras untukku, dan aku menolak untuk settle sama hal which is that's actually not coming from God, yang
sebenarnya gak datang dari Tuhan gitu loh. Ini bakal sangat menampar kamu, tapi aku harus bilang hal ini. Kalau misalnya kamu terus-terusan bertahan sama hubungan yang toksik itu, sama sebenarnya masalah yang seharusnya kamu lepaskan saat ini, itu tuh bukanlah kekuatan kamu gitu loh. Jadi cara berpikirmu tuh agak kebalik. Kamu bertahan di relationship toxic itu berpikir kalau misalnya kamu bakal bisa fixing dia, kamu bakal bisa mengubah dia. That's not strength, that's fear. Itu bukanlah sebuah kekuatan, itu adalah ketakutan. Oh my god, kenapa aku bawa ini ya? Aku takut mukul orang. Kayak gitu loh. I mean like, this is not a strength if you are keep holding onto something that's actually toxic for you, that's coming from your fear. Ketakutan kalau misalnya aku let go, aku selalu kehilangan sesuatu and probably I'm not getting someone the same as him. Fixing him, memperbaiki dia, memperbaiki apapun itu yang saat ini melimitasi kamu. That's not a strength, that's fear. That's fear. Itu adalah ketakutan. Kalau misalnya kamu stay dalam pekerjaan yang bener-bener bikin jiwa dan raga kamu tuh lelah, yang bikin kamu burn out-nya tuh sampai ke taraf yang you're not excited about your life anymore, dan kamu nggak pernah mencoba pergi dari posisi pekerjaan yang begitu draining kamu saat ini, that's not a stability. Itu bukan sebuah kestabilan. That's a self-abandonment because you abandon yourself. Kamu membiarkan dirimu berada dalam keadaan itu gitu loh. Kamu bener-bener meninggalkan dirimu sendirian dalam sebuah keadaan dimana everything in your career, everything in your work right now is actually draining you. That's self-abandonment. I'm sorry that I have to slap you with this, but it truly is. What you are doing now itu malah justru hal paling pesimis yang kamu lakukan. Dan ketika kamu letting it go, that's the most optimistic thing that you can do for your life. Kalau kamu terus-terusan clinging dan mencoba mempertahankan sebuah pertemanan yang sebenarnya itu tuh udah nggak feels right lagi buat kamu, itu tuh udah nggak cocok lagi buat kamu. Kamu tuh menunda kesempatan buat kamu ketemu sama orang-orang yang genuinely bakal selaras sama kamu gitu loh. Think about it. Are you actually terikat itu karena memang kamu optimis, atau kamu memang pesimis karena itu datangnya dari ketakutan? Because that's truly what happened with you right now. I can see it because I've been in your position. Aku stay sama sesuatu yang actually it's not meant for me because I'm afraid that I will be left alone. Aku bakal ketakutan sendirian, aku bakal kesepian, aku bakal this and that. It's coming from my fear. And I don't want you to repeat that mistake again, please. Because you won't like it. It will only delaying your true blessing to come. Itu cuman akan menunda sebuah berkat yang bener-bener sebenarnya udah Tuhan siapin sama kamu, tapi you keep holding on to that things. Kamu gak mau, Tuhan aku gak mau ini dihilangkan dari kehidupan aku gak mau untuk move, aku gak mau keluar dari hal ini karena aku bener-bener gak mau dealing dengan kesepian gitu loh. Aku bener-bener gak mau untuk melepaskan hal ini, dan berserah itu terasa seperti itu adalah keadaan dimana aku bakal kehilangan semua ini. No, berserah is the most optimistic thing you can do. I will mention it 100 times in this video. Daripada kamu berpikir kalau letting go atau melepaskan sesuatu itu sebagai kegagalan kamu atau sebagai kehilangan atas hal yang kamu miliki dalam kehidupan kamu, think about it as if kamu cukup menghargai dirimu sehingga kamu gak memilih untuk settle for less. That's the power of letting go. That's the power of letting go if you see it in the most optimistic perspective. Okay? And move on to the last mindset shift that probably going to give you a bam-bam. Ini bukan cuma bam aja. Hal yang layak buat kamu, hal yang benar dan didedikasikan sama kamu, yang memang sama Tuhan diberikan untuk kamu, itu tidak akan pernah meminta kamu untuk selalu berjuang dan draining your soul atas itu. Ngerti kan? This is something yang kurasa banyak banget orang struggling dengan hal ini sih. The right things will never require you to keep fighting for them. Hal yang benar buat kamu gak akan membuat kamu selalu mencoba berjuang sampai draining jiwa kamu atas itu. Karena Tuhan itu, aku gak percaya kalau Tuhan itu testing kita. Justru Tuhan itu memberikan kita extension biar kita bisa lebih develop lagi, bisa lebih berkembang lagi. If it's coming from God, cara kamu untuk berjuang atas hal itu pun memang butuh berjuang, tapi berjuang dengan posisi yang lebih pikiran kamu tuh develop begitu loh. Kalau sekarang ketika kamu holding on to something, terus-terusan berusaha mengikat dirimu sama satu keterikatan ini, rasanya tuh beda. Kamu mengoperasikan dirimu dari perspektif yang penuh dengan emosi, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kegusaran, penuh dengan perasaan yang selalu merasa kurang gitu loh. Kebanyakan orang tuh masih berusaha holding on to things, which is actually also my mistake that I made like few months ago. I keep holding on to things that requires me a constant effort just to make it and keep it alive. Ngerti nggak? Aku mencoba untuk holding on sesuatu dan berusaha berjuang atas hal itu, cuman untuk membuat hal itu tuh tetap hidup gitu loh, which is actually not healthy, because ketika sesuatu itu datangnya dari Tuhan, it will
still require you to work for it, it will still require you untuk berjuang atas itu, but it sets you free from all the doubts, from all the trauma, from all the perasaan yang depresi gitu loh, yang frustasi ketika hal itu tuh nggak works out. So if you keep having this optimistic point of view, kamu bakal selalu berpikir kalau misalnya aku let go, aku bakal menyesali hal ini. Ketika kamu taruh dirimu dalam perspektif yang lebih optimis, you have to think kalau misalnya sesuatu ini memang harusnya ada dalam kehidupan aku nggak perlu sedepresi ini, sefrustasi ini untuk mempertahankan sesuatu ini ada dalam kehidupan aku. Why? Because God will never test us. Tuhan tuh nggak bakal pernah menguji kita mempertahankan sesuatu sampai holding on to that and clinging on to that, ngerti kan? Yang kayak bikin kita sampai frustasi, sampai sakit, mungkin sampai kepikiran, sampai draining our souls and yeah, you know it. So think about it like this. The best relationship that you can have, hubungan terbaik yang kamu bisa miliki yang mungkin diberikan dari Tuhan, itu tidak akan memberikan kamu sebuah pressure di mana kamu harus ngemis-ngemis atas perhatian, atas cinta, atas sesuatu yang sebenarnya you can get it easily. That is the bare minimum thing that you will ever have. So it will never require you to do that. Dan sebuah kesempatan yang benar buat kamu, it can feels challenging. Itu pasti rasanya akan tetap menantang kamu, tapi tidak akan membuat kamu merasa draining atau frustasi atau melelahkan buat kamu. Dan pertemanan yang paling pas buat kamu, yang benar untuk kamu, tidak akan membuat kamu selalu mencoba proving your worth, membuktikan seberapa layaknya kamu untuk berteman dengan orang-orang ini. Think about it. Think about it like this. And then set yourself free. Again ya, detachment itu bukanlah sesuatu ketika kamu harus melepaskan dan kamu gak akan memiliki hal itu lagi. It means that you are setting yourself free. Membiarkan dirimu bebas dari segala hal yang membuat kamu harus clinging atas sesuatu, harus frustasi atas sesuatu, dan harus merasa kamu bakal drain atas hal itu. Ketika kamu let go, it is the most optimistic thing you can do because it shows that you believe that there is something better ahead. It shows that you value yourself enough not to settle for less or not to settle for attachment, which is a negative attachment that you keep holding on. You choose alignment over attachment. Kamu memilih keselarasan daripada sebuah keterikatan. Dan itu bakal selalu memberikan otak kamu bukti dan terus-terusan mengingatkan dirimu bahwa kehidupan ini is always working out for you. Tuhan tuh gak pernah mengambil sesuatu dari kita. Tuhan akan selalu menyediakan kita gitu loh. So which means that life is always working out for us. Hidup itu akan selalu memberikan kita ketersediaan. So it is never against us. Itu tidak pernah melawan kita gitu loh, about the will of life. So letting go is not pessimistic. It's the most optimistic thing that you can do for yourself. It is how you make space for your best life. Aku harap 3 mindset shift ini bisa membantu kamu untuk let go dan detach dari sudut pandang yang jauh lebih optimis dan gak melulu merasa bahwa ketika kamu let go itu tuh karena kamu lemah atau kalah gitu loh. Justru kekuatan terbesar itu ada ketika kamu berhasil melepaskan dirimu dari sebuah keterikatan yang sebenarnya gak sehat buat kamu. So yeah guys, in your journey, I wish that semakin banyak hal yang kamu pelajarin dan semakin kaya juga kamu atas hal itu, dan semakin tegas juga, semakin kokoh juga pendirian kamu atas sesuatu sehingga kamu gak settle for less. And you know what? Bahkan ketika kamu pernah melakukan kesalahan, kamu pernah settling for less, you still have time to learn. Kamu selalu punya waktu untuk belajar lagi, kamu selalu punya kesempatan untuk membuat dirimu jadi jauh lebih baik lagi. See? Life still have so much to offer, and letting go of the things that you've been attached to is going to be very healthy for you. You see this video bukan karena sebuah kebetulan, and I hope it can open your mind. That's all for today's podcast, guys. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video, and don't forget to leave a comment. Let me know how you think. And yeah, I'll see you on another video. Bye bye.